Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmantur Habibi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Islam Majapahit. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai membaca sastra. Di dalam membaca sastra ini, pembaca harus memahami bahasa ilmiah dan bahasa sastra dan juga memahami jenis-jenis gaya bahasa. Nah, di sini kita akan mengulas mengenai gaya bahasa. Dalam kekonotatifan bahasa sastra yang melibatkan emosi-emosi dan nilai-nilai, maka dalam membaca sesuatu karya sastra, haruslah kita terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan mengenai gaya bahasa. Dengan pengenalan serta pemahaman sejumlah gaya bahasa, maka kita akan lebih mantap lagi menikmati keindahan karya sastra tersebut. Hal-hal yang umum dalam gaya bahasa adalah perbandingan yang mencakup metafora, kesamaan dan analogi. Selain itu ada hubungan yang mencakup metonimia dan sinekdok, dan taraf pernyataan yang mencakup hiperbola, litoses, dan ironi. Nah, yang pertama ada perbandingan, ini mencakup metafora. Adalah sejenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, dan juga tersusun rapi. Di dalamnya terdapat dua ide, yang satu adalah suatu kenyataan, sesuatu yang dipikirkan yang menjadi objek, dan yang satu lagi merupakan pembanding terhadap kenyataan tadi yang kita menggantikan yang belakangan ini menjadi yang terdahulu. Misalnya, Nani adalah gadis ramah, tetapi sukar didekati, sukar ditebak isi hatinya. Diganti dengan Nani jinak-jinak merpati. Nah, selanjutnya ada kesamaan. Kesamaan berbeda dari metafora dalam hal kalau metafora menyatakan secara tidak langsung adanya kesamaan antara dua hal, maka gaya bahasa kesamaan atau persamaan menyatakan serta menegaskan bahwa yang satu sama dengan yang lain. Biasanya mempergunakan kata-kata seperti atau sebagai dan sejenisnya. Contohnya adalah para gembala Sardini adalah orang-orang asli, pendek, konvensional, pendiam. Mereka terlihat bak batu-batu negeri mereka yang tandus, seperti batu-batu besar yang agak perasa dikikis massa. Nah, lalu selanjutnya ada analogi. Analogi ini agak berlainan dengan metafora dan kesamaan. Biasanya melihat beberapa titik persamaan, bukan hanya satu saja. Analogi yang sugestif seringkali menekankan suatu ide. Contohnya adalah saluran-saluran spekulasi politik dan agama sejati di Bendung. Sampai revolusi besar membebaskan luapan buku-buku dan pamflet-pamflet yang meliputi negeri itu selama 20 tahun. Mengenali serta memperlebar palung-palung baru saluran pikiran dan pendapat kita mengalir, serta meninggalkannya kalau tidak ada sedikit pun membawa emas murni pada pasir-pasir banjir besar yang menggelora itu. Lalu yang kedua ada hubungan. Sinekdot atau metonimia termasuk gaya bahasa hubungan atau relationship. Keduanya menggantikan nama sesuatu dengan yang lainnya yang ada hubungannya. Sinekdot memberi nama suatu bagian apabila yang dimaksud adalah keseluruhan, atau sebaliknya, pengganti sebagian. Contoh sinekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama ada berjuta-juta mulut harus diberi makan oleh pemerintah. Yang kedua, tangan-tangan lunglai menengadah memohon rahmat dan karunia Tuhan. Lalu yang ketiga, ABRI menerima calon-calon polisi baru. Dan contoh yang terakhir, tabungannya berjuta-juta, emasnya berkilo-kilo, sawahnya berpuluh-puluh hektar, baut pengganti dia orang kaya.
Lalu selanjutnya ada pernyataan. Dari segi tarafnya, maka pernyataan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hiperbola, litotes, dan juga ironi. Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk meningkatkan pesan dan pengaruh. Lalu ada litotes, adalah kebalikan dari hiperbola. Sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan-pernyataan yang dikecil-kecilkan, dikurang-kurangkan dari kenyataan yang sebenarnya. Misalnya untuk merendahkan diri. Contohnya, Muhammad Ali adalah bukan petinju yang jelek. Lalu selanjutnya ada ironi. Ironi adalah sejenis gaya bahasa yang mengimplikasikan sesuatu yang nyata berbeda. Bahkan ada kalanya bertentangan dari apa yang sebenarnya dikatakan itu. Ironi ringan merupakan suatu bentuk rumor, tetapi ironi keras biasanya merupakan sesuatu bentuk sarkasme atau satir. Walaupun pembatasan yang tegas antara hal-hal itu sangat sukar dibuat dan jarang sekali memuaskan orang. Contohnya adalah suatu revolusi senantiasa dibedakan oleh kesopan santunan barangkali karena penguasa tidak mau bersusah-susah dalam hal baik yang mengajar orang-orang sikap yang terpuji. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.